Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Sebelum kita melangkah menjalani hidup di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat yang ke-15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masih tentang penampakan Tuhan Yesus pasca kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini kita merenungkan bagian di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang berjalan ke Emmaus. Judul renungan hari ini adalah mengatasi kekecewaan. Siapa yang tidak pernah kecewa? Dari sejak kecil, manusia selalu menjumpai kekecewaan. Entah itu gara-gara janji teman yang tidak terpenuhi, atau acara piknik yang terpaksa dibatalkan karena cuaca buruk. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Pada umumnya, kekecewaan kecil tidaklah sulit untuk diatasi, karena itu gampang dilupakan. Mungkin juga masih ada hal-hal lain yang bisa dipakai untuk mengobati luka di hati. Namun luka di hati yang kecil itu bisa juga menumpuk jika tidak dihilangkan atau diobati. Begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan karena hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi karena sering mengalaminya, lama-lama kekecewaan itu menumpuk menjadi seperti bukit dan akhirnya menghancurkan hidup orang yang mengalaminya. Sering juga dalam rumah tangga ada ketidaksepahaman atau pertikaian dengan anak, istri, suami, dan dengan orang tua yang dapat membuat seseorang merasa kecewa. Kekecewaan atas diri sendiri, atas diri orang lain juga sering terjadi sedemikian rupa, sehingga orang mempunyai luka hati yang dalam. Sekalipun kejadian yang mengecewakan sudah berlalu lama, kita sering masih mengingatnya seolah itu baru terjadi hari kemarin. Bahkan kekecewaan yang besar bisa berlanjut dengan kekecewaan kepada Tuhan yang diharapkan untuk menolong, tetapi pertolongan tidak kunjung datang atau tidak pernah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang Kristen yang mundur dalam imannya atau akhirnya meninggalkan Tuhan karena kekecewaan yang dialaminya. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita diperlihatkan tentang Kleopas dan temannya yang hendak pergi ke Emmaus. Dan tiba-tiba saja Tuhan Yesus datang dan berjalan dengan mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mengenali sosok Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, pertanyaannya, apakah yang menutupi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Padahal mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun lamanya menjadi murid Yesus.
Hal yang menutupi mata mereka tidak lain adalah kekecewaan. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi awalnya Kleopas dan temannya ini berharap bahwa Tuhan Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mati disalibkan seperti seorang penjahat. Itulah yang menyebabkan Kleopas dan murid-murid yang lain menjadi kecewa. Dan kekecewaan itu menutupi pandangan mereka terhadap kehadiran Tuhan. Hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, kekecewaan yang kita alami itu juga dapat menutupi mata hati kita terhadap kehadiran Tuhan. Sering orang yang merasa kecewa itu merasa dia sendirian. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang care, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Sering juga orang yang merasa kecewa, harapannya sudah habis. Tidak ada lagi masa depan bagi dirinya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti yang difirmankan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Jadi, kalau hari ini kita sedang kecewa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Dia berjanji untuk menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu perasaanmu, Tuhan mengerti kekecewaanmu. Namun demikian, engkau harus bangkit. Engkau harus terus beriman bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus tetap mengasihimu dan Dia selalu ada bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau tidak pernah melupakan kami dan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Apapun masalah persoalan yang kami alami, Tuhan Engkau mengerti dan Engkau selalu ada bersama dengan kami, siap untuk menolong kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang mengalami kekecewaan, kiranya Tuhan Engkau menjamah hati kami, sembuhkan, pulihkan kami dari kekecewaan. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami bangkit dari kekecewaan itu untuk terus berjalan setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini dan berkati aktivitas kami dalam weekend ini. Secara khusus kami serahkan ibadah esok ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, biar umat Tuhan baik yang datang di gereja ataupun ibadah di rumah mereka masing-masing dilawat oleh Tuhan sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.